Balasan sindiran untuk bek Vietnam, Sandy Walsh katakan ini. Satu permintaan Erick Thohir kepada timnas Indonesia jelang laga. Reaksi lucu Felipe Truser saat ditanya prediksi timnas Indonesia versus Vietnam. Tiket timnas Indonesia ludes, Sintayong janji tak akan bikin supporter kecewa. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang tadi dianggap FIFA jelang kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam tak terima Vietnam diprediksi bakalan kalah oleh media ternama dunia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh turut memberikan tanggapannya terkait sindiran dari bek Vietnam, Do Duman. Do Duman sempat mengutarakan bahwa ia bingung dengan kekuatan timnas Indonesia yang mayoritas diisi pemain keturunan. Do Duman sampai menyebut bahwa Vietnam akan melawan timnas Indonesia atau Belanda. Seperti yang kita ketahui, ada 9 pemain keturunan dipanggil Sintayong untuk melawan Vietnam. Sebenarnya masih ada 3 pemain keturunan lagi yang belum dipanggil Sintayong karena cedera, yaitu Elkan Bagot, Shane Patinama, dan Jordi Amat. Sandy Walsh agak kaget dengan pernyataan Do Duman. Tentu saja pasti ada kritikan seperti ini, tapi saya tegaskan kami semua adalah Indonesia. Kami semua ini satu tim. Kami bermain untuk mewakili negara ini dan kami serta teman-teman di sini berjuang, kata Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh mengatakan bahwa pemain Vietnam itu iri dengan timnas Indonesia, yang seharusnya pemain Vietnam tidak mengatakan seperti itu. Vietnam juga mempunyai hak untuk mencari pemain-pemain keturunan seperti Indonesia. Saya pikir mungkin mereka iri dengan kami yang banyak bermain di Eropa dan mempunyai darah Indonesia. Kami pun merasa beruntung karena mempunyai banyak pemain berkualitas di kompetisi Eropa. Jadi kami akan menunjukkannya di laga besok, tutup Sandy Walsh. Sandy Walsh, para pemain keturunan mempunyai darah Indonesia, baik itu dari orang tua ataupun kakeknya. Para pemain keturunan juga sudah mempunyai KTP dan paspor Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki satu permintaan kepada timnas Indonesia jelang laga. Permintaan tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Ketua Umum PSSI tengah memantau sesi latihan timnas Indonesia. Erick Thohir menyebut laga melawan Vietnam bakal jadi pertandingan penting bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Untuk itu kehadirannya memberikan semangat untuk timnas Indonesia agar meraih hasil positif. Dia berkata, 2 pertandingan melawan Vietnam sangat penting bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Saya percaya para pemain, pelatih, dan ofisial telah mempersiapkan diri secara maksimal. Dukungan penuh dari penggemar sepak bola Indonesia juga penting untuk menambah semangat timnas meraih hasil yang positif. Lanjutnya, Erick Thohir meminta kepada timnas Indonesia untuk tampil maksimal dalam 2 laga melawan Vietnam. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini meminta timnas Indonesia bisa sapu bersih kemenangan atas Vietnam. Sintayong juga mengirim permintaan khusus kepada semua pihak pendukung timnas Indonesia. Pelatih asal Korsel itu meminta PSSI, staf pelatih, serta para pemain harus menjadi satu agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Reaksi lucu pelatih timnas Vietnam, Felipe Truser, saat ditanya soal prediksi timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Felipe menyatakan bahwa dirinya bukanlah peramal, The Golden Star Warrior. Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia. Laga ini merupakan laga lanjutan. Ini menjadi ujian berat bagi Vietnam, mengingat mereka akan melawan timnas Indonesia di GBK yang atmosfernya sudah tidak perlu diragukan lagi. Terlebih ini juga menjadi ujian berat bagi Felipe karena bisa dibilang karirnya sedang di ujung tanduk buntut dari performa skuad yang tidak terlalu apik. Felipe bahkan tidak bisa menjanjikan hasil pasti terkait laga besok. Pelatih asal Prancis itu merasa kalau laga melawan timnas Indonesia sulit untuk diprediksi, apalagi dia bukan peramal yang bisa mengetahui bagaimana hasil akhir di pertandingan tersebut. Ia berkata, saya sendiri tidak bisa membuat prediksi paling akurat tentang hasil besok. Sekarang ketika ditanya tentang hasil Liga Champions, saya tidak bisa memprediksi karena saya bukan paranormal dan juga peramal, kata Felipe Truser. Kendati begitu, Felipe meyakini para penggemar Vietnam bahwa anak asuhannya akan bertarung habis-habisan melawan timnas Indonesia guna meraih hasil positif. Pasalnya, dia sadar laga tersebut akan sangat penting karena bisa menentukan nasib untuk melangkah ke putaran ketiga. Namun saya menjamin para penggemar dapat yakin bahwa para pemain Vietnam akan turun ke lapangan untuk bertarung dengan semangat, ujar Felipe Truser.
Tiket timnas Indonesia versus Vietnam ludes. Sintayong janji tak akan bikin supporter kecewa. Sintayong sendiri mengaku sangat senang. Juru taktik berusia 53 tahun itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar timnas Indonesia atas perhatian yang sangat luar biasa. Soal tiket terjual habis, sebagai pelatih timnas sangat senang dan bahagia, ucap Sintayong dalam konferensi pers. Lebih lanjut ia berkata, saya juga sangat berterima kasih karena diberi perhatian luar biasa oleh supporter di pertandingan melawan Vietnam. Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada yang kecewa dengan hasil pertandingan tersebut, kata Sintayong. Mantan pelatih Korea Selatan ini berjanji membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam. Para pecinta sepak bola tanah air sangat antusias untuk menyaksikan laga tersebut. Bagaimana tidak, tiket yang sudah dijual sejak awal Maret telah habis terjual pada Rabu 20 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Maka dipastikan stadion berkapasitas 77.000 penonton itu akan dipenuhi lautan manusia. Setelah laga pertama, Indonesia akan melaut ke markas Vietnam. Pada pertandingan kedua, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Maidin Hanoi. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok Edit Harimau Malaya meledek timnas Indonesia yang dinilai mereka tidak dianggap FIFA. Penilaian itu muncul karena tidak ada timnas Indonesia dari 9 negara di notis akun Instagram @FIFA_World_Cup. Akun FIFA World Cup memang mengunggah informasi soal 9 negara yang untuk sementara memuncaki klasemen babak kedua fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak negara yang dimaksudkan adalah Qatar memuncaki grup A, Jepang grup B, Korea Selatan grup C, dan Malaysia grup D, dan Iran grup E. Lanjut, ada Irak di grup F, Saudi Arabia di grup G, Uni Emirat Arab di grup A, dan Australia di grup I. Nama-nama negara di atas memuncaki klasemen sementara fase grup setelah meraup hasil positif di 2 laga awal. Ambil contoh, Malaysia racikan Kim Pan-gon menang 4-3 atas Kyrgyzstan dan menumbangkan Taiwan 1-0 di kandang lawan. Alhasil, timnas Malaysia untuk sementara memuncaki klasemen grup D, unggul 3 angka dari Oman dan Kyrgyzstan di tempat kedua dan ketiga. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Skuad asuhan Sintayong belum mendapatkan hasil maksimal di 2 laga awal grup F. Setelah dibantai Irak 1-5 dan ditahan imbang oleh Filipina dengan 1-1, saat ini timnas Indonesia berada di posisi juru kunci grup F dengan 1 angka. Timnas Indonesia tertinggal 5 angka dari Irak di puncak klasemen, serta terpaut 2 poin dari Vietnam di posisi kedua. Nantinya hanya peringkat 1 dan 2 yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil di atas selain disorot akun Edit Harimau Malaya, mereka menyoroti timnas Indonesia yang gagal masuk ke jajaran 9 negara top Asia seperti timnas Malaysia. Akun tersebut menuliskan Indo tak diajak, sembari menampilkan unggahan akun di Instagram FIFA World Cup. Media Vietnam The Tau 247 tak terima timnas Vietnam diprediksi kalah dari timnas Indonesia oleh media ternama dunia Sport Kedah. Media Vietnam mengatakan prediksi skor yang dikeluarkan Sport Kedah merupakan hasil yang mengejutkan. Baru-baru ini Sport Kedah merupakan salah satu media asal India yang memberikan review kepada laga timnas Indonesia dan juga timnas Vietnam. Dalam review mereka, timnas Indonesia diprediksi menang 1-0 atas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia tampil impresif di Piala Asia 2023, termasuk menang melawan Vietnam dengan skor 1-0. Sebaliknya, timnas Vietnam kalah dalam 3 laga fase grup Piala Asia 2023 dan mereka tampil buruk akhir-akhir ini, tulis Sport Kedah. Pemberitaan di atas membuat The Tau 247 bersuara. The Tau seakan-akan tak terima timnasnya diprediksi kalah dari timnas Indonesia. The Tau 247 menuliskan kabarnya, surat kabar dunia memprediksi tak terduga pada laga timnas Indonesia versus Vietnam. Laman Sport Kedah meyakini Vietnam akan kalah 1-0 dari Indonesia di leg pertama, tulis The Tau 247. Sekarang tinggal pembuktian di lapangan siapa yang kuat antara timnas Indonesia dan Vietnam. Timnas Indonesia sejak Senin 18 Maret 2024 intens berlatih di Stadion Madia, Jakarta. Sementara itu Vietnam tiba di Jakarta pada Selasa 19 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat, langsung menggelar latihan malamnya. Skuad asuhan Felipe Truser diketahui berlatih secara tertutup di lapangan ABC Senayan. Rencananya pada malam ini Vietnam juga akan berlatih di lapangan yang sama. Nguyen Tan Lin dan kawan-kawan tidak berkesempatan menjalani latihan resmi di GBK karena dapat larangan dari Konfederasi Sepak Bola Asia.
sebab rumput GBK masih dalam tahap pemeliharaan untuk laga esok lusa. Hal yang sama juga dialami timnas Indonesia yang dilarang berlatih di GBK.